domba. Gua tahu orang ngadu domba itu di Garut, bukan di Banten. Kok kalian merasa kayak orang Garut? Bukan kayak orang ya? Ya kayak orang, aslinya domba. Domba kayak gini. Lawan apa kita biarkan? Biarkan apa kita lawan? Takbir. Kelahirannya ning baros. Para ngomongin Sunda nganu Sundane Sunda kasar kita gitu. Ya, Sundane Sunda kasar, encet berem lah sama kau. Kasar mana coba? Kita Sumatera, bro. Encet berem sama kau. Terus menengah ning Pamuaran Ciamas, Kampung Pesagi Pasir ngomongin. Nih, disclaimer dulu. Gua sama Banten, gua salut. Dari zaman dulu sampai sekarang gua salut. Kata datuk gua itu, kita di Aceh ini punya hubungan kekeluargaan dengan Banten. Ini orang Banten apa orang Yaman nih? Gua seumur-umur belum pernah lihat orang Banten cangkemnya kayak gini. Sekarang gua udah nemu tiga orang Banten yang menurut gua benaran Banten atau gimana itu. Satu si Kurtubi, dua si Mahesa Alpantati, yang ketiga si ini Sutat paling drama. Ya kita maklum di setiap daerah ada orang gila, ada orang sakit, ada orang sakau. Tahu misalnya kayak di Aceh, ada orang gila kayak saya. Ya kan? Ada, nggak semua seperti saya, tapi rata-rata seperti saya. Yang bangsanya, bangsa asli, barbar gitu. Ya. Salam buat rekan-rekan yang ada di Banten semuanya. Mari kita dukung tesis Kiai Aimaduddin Utsman Al-Bantani. Ya. Ini budak-budak ini otaknya dipantat rata-rata. Salah satu si ini, si paling drama ini, si Sutat paling drama. Nggak percaya kalian? Gua buktikan sekarang. Ini posisi dia waktu di samping Ka'bah, pas di Rukun Yamani. Rukun Yamani kenapa disebut Rukun Yamani? Karena kalau ditarik garis dari Rukun Yamani itu, ditarik diukur itu ke Yaman arahnya, ke selatan. Nih ya. Gua belum pernah lihat orang naik haji umroh seperti ini. Gua belum pernah lihat orang jilat-jilat Hajar Aswad, jilat batu, jilat Ka'bah. Gua belum pernah lihat. Kayak orang sange. Gua kayak gitu jilat meme. Dalam ibadah gua nggak ada kayak jilat meme gitu. Habis itu pampang lagi di sosmed. Ya. Nih contoh ajaran Dobolowi. Ajaran si Bahar. Kagak ada kayak jilat meme ini ibadah. Bangga kali dia. Bangga deh. Tuh ajaran mereka. Alumni PA 212. Gua kalau ibadah malam Jumat ada kayak gitu. Malam Senin ada kayak gitu. Tetap keti itu. Gua seruput. Dulu tuh. Boleh tahan, Man. Keti. Masa ibadah kayak jilat meme kayak gitu. Di tanah suci. Rekam lagi. Gimana? Cocok menurut kalian? Enggak, ini sedikit gua buka manakib dia, biografi dia. Jejak digital dia lah. Nama channelnya
Angling Dharma. Mana nih? Di Makom Ibrahim. Oh, Makom Ibrahim. Memang dijilat seperti itu. Kalian itu diajarkan oleh si Bahar gimana? Kalau datang ke tanah suci itu, ibadah itu, ketika kalian berada di samping Hajar Aswad, kalian jilat gitu. Berapa ini kalau cek bursa 183? Ketika kalian, pokoknya ini namanya anjing, saudara. Anjing itu semua dijilat. Kaki tuannya dijilat, tangan tuannya dijilat. Sampai kok bisa anjing seperti ini lolos ya? 118 lah. Semua dijilat, kebiasaan jilat. Ini sekarang lagi jilat Dobolowi. Seanjing-anjingnya TIJ. Paling es krim, selangkangan bini. Selebih dari itu nggak ada yang gua jilat. Gua bukan penjilat. Kalau kita bilang anjing marah. Kita bukan keturunan penjilat. Itu pun bini kalau sudah lama. Kalau baru-baru enggak langsung gua jilat. Gua petakan dulu. Iya, sakit, tapi dia power. Tapi alhamdulillah setelah dipetakan memang layak, standar masuk. Jangan sampai habis jilat langsung sariawan. Otak budak sekarang ngikuti metode baca kitab Syarifah. Carifah bang, bukan Syarifah. Carifah. Carifah Bahar. Jangan Syarifah ya. Itu gelar untuk cucu Nabi yang asli. Ini pakai C. Carifah. Namanya Sutat paling drama. Atau Hababah. Hababah yang perempuan. Pas lagi pasir ngomongin Jawa kan Jawa nih, Jawa kasar nih. Dengar dulu nih. Wis iki bakal ngomongin bahasa Sunda dan Sunda kasar, Jawa dan Jawa kasar karena pulang aja makhluk kasar. Wong tua daripada kangen karo gabah. Memang betul sekali ada Ustadz di Aceh ngomong seperti ini. Sorban buat ngelap keringat, tongkat buat mukul anjing. Sekarang banyak kata Ustadz nih, baru-baru gua dengar di Aceh nih. Kata kiai kita, hati-hati zaman sekarang. Banyak Ustadz kain sorban, kain ridaknya itu buat ngelap keringat, buat ngutip sumbangan. Tongkatnya buat lempar anjing. Nah itulah yang merusak tatanan pakaian-pakaian sunnah. Model-model seperti ini. Datang ke tanah haram, jilat apa yang ada di sana, videoin, kirim. Seolah-olah begitu cara ibadah kita. Diambil sama orang luar sana, digoreng. Tuh lihat, bukan cuman disembah, sampai dijilat katanya. Katanya orang Islam enggak menyembah berhala. Tuh, sampai dijilat berhala itu bukan berhala, itu bukan sesembahan. Kumaha eta anjing. Saha yang ngajarin kau? Si Bahar. Bahar kau jadikan guru, bikin malu Banten aja kau. Ini yang bikin malu. Nih mana si Kurtubi, mana orang-orang Banten? Ini malu nih, kayak anjing. Bukan kaya lagi, memang anjingnya si Bahar. Kagak terima ente. Bisa apa? Kualat, kagak laku sama bocah ini. Hah? Kangen karo gabah. Kenapa mereka sama semua formatnya?
Hah? Low brand semua atau lost brand semua. Nah. Kehilangan otak. Belum lagi ada anak-anak teriak-teriak kayak gitu. Rata-rata yang ketawa kalau mereka ceramah anak-anak. Oh, ada TJ yang tua-tua, pikirannya pun kayak anak-anak. Underground format bawah tanah. Semua orang ini kalau ceramah ngancem pemerintah yang ketawa anak-anak, ngajak perang yang ketawa anak-anak, yang teriak-teriak anak-anak. Coba kalian simak video mereka yang ngancem-ngancem itu anak-anak. Mau jadi apa kalian, Dondo? Kan anak-anak ketawa semua. Hah? Oh, anak-anak ditaruh di depan. Yang ngomong pun paling depan pun anak-anak. Otaknya anak-anak. Idiot. Ini kau tunjukkan sama si Sutat ini. Sutat paling drama ini. Kau tunjukkan videoku ini. Anjingnya si Bahar itu. Sudah seminggu ini gua pelajari ini si jantan ini. Sebelum gua roasting orang, gua pelajari dulu siapa dia. Kau bilang sama anjing si Bahar ini, TJ ini yang bahas dia nih. Kau kirim ke grup-grup WA kalian tuh. Biar tahu, biar orangnya tahu, biar nggak ngomongin orang di belakang. Ini gua pakai kamera depan lagi, di depan publik nih gua ngomong seperti ini. Iku marane kue itil mengi. Apa kata dia? Itil mengi. Maaf ya, gue kagak paham bahasa, maaf. Untuk bahasa daerah, gue kagak paham. Ini yang nama. Tagaran kita mau pengen makannya gila. Orang kue itil mengi. Wal yatama anak-anak yatim. Mingkana maulid Nabi ana isukan kakang santunan yatim. Alhamdulillah. Apa dia bilang barusan? Itil mengi itu apa? Itil mengi apa? Itil mengi itu binatang. Oh, gua pikir itu juga kayak monster ya. Itil yang sebenarnya juga kayak monster. Bila mana uis kumpul kabeh kayak mengkenen, apa yang harus kita perbuat menurut Imam Syafi'i? Apa itil mengi? Itil mungil atau apa? Terus patungannya pira coba ningkana? Ningkana mah ning baros ningkana. Apa itil mengi? Nih gua putar lagi. Lagi jilat dia, lagi ibadah jilat. Kalian gitu kalau ibadah umroh, ibadah haji gitu, kalian jilat. Kayak onta sange, anjing itu, apa-apa dijilat anjing itu. Gimana, Sutat? Catat. Nah, didikan si Bahar nih, si Sutat, apa namanya? Sutat paling drama. Sama semua, majikan gini, budak-budak, anjing-anjingnya juga gini. Parah. Kacau, pusing. Bahkan anak
daerah Kresek tukang adu domba. Woi, kalian. Kang adu domba, dia dombanya. Lagi apa kalian? Kau lagi dituntun sama Kiai Mak domba. Main apa? Domba apa anjing nih? Gak konsisten gua. Anjing aja lah. Bukan ngadu domba, ngadu anjing nih. Kiai Mat lagi ngadu anjing. Ya. Ada yang namanya Imamuddin. Si Imamuddin itu pengadu domba. Bahkan dia berkata antara nasab para habaib putus terhadap kanjeng Nabi. Memang betul. Kau bantahlah dengan ilmiah. Kau tahu dari mana, Cah? Kau tahu dari mana itu? Kalau adu domba itu bahwa itu tidak benar yang dikatakan oleh Kiai Mat. Sedangkan kitab kalian aja belum ditemukan untuk membuktikan keabsahan nasab Ba'alawi. 550 tahun terputus. Bikin malu Banten aja lah kau. Sutat, bukan ustad, sutat. Kan mereka kalau orang dibilang sutat sama mereka. Sutat. Dicuci. Emang di Banten gini ya ceramahnya ya? Gua udah ketemu nih 3 orang nih model-model begini. Si Mahesa Al-Pantati, si Kurtubi Al-Pantati, sama si Sutat ini. Sutat paling drama. Gua rasa enggak, banyak kawan-kawan gua di Banten kagak begini. Itu yang bikin malu daerah. Ibadah jilat-jilat, aduh. Memang anjing nih orang. Memang orang nih anjing. Kebalik, maaf. Memang orang nih anjing. Sutat Al-Itil Bengi, Itil Bengi kata dia tadi. Nah, model-model inilah pendukung si Rijik, pendukung di si Bahar, yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Padahal satu kampung sama dia, padahal satu daerah sama dia. Setan datang sumpah di sini. Ini yang kalian bilang mujahid, pecinta cucu Nabi. Siapa cucu Nabi? Dobolowi. Ditanya bukan ngejawab, malah tunjuk kebencian. Pos ronda banci, jangan senang dulu. Pos ronda mau kalian katakan banci, mau kalian katakan kayu, mau kalian katakan semen, apapun nggak marah saya. Kan cuman pos ronda. Kalau marah TJ lah kalian bilang banci. Karena TJ pakai lipstik, pakai pensil alis, jalan kayak gitu, duduk pun begitu, mukul nyamuk begini. TJ. Jangan pos ronda. Pos ronda kau bilang banci. TIJ penjilat otong. Emang otong bisa dijilat? Sahih kau anjing. Cuma anjing yang bisa jilat otong. Kita manusia nggak bisa jilat otong, nggak nyampe. Walaupun sepanjang apapun nggak nyampe. Kau jilat otong kau? Anjing berarti. Cuma anjing, monyet yang bisa jilat otongnya. Kalau gua dijilatin, aduh ketahuan kan kau. Anjing berarti kau itu. Yang laki-laki sampai kalian jilat otong. Memang kami monyet. Jangan gitu, nggak boleh. Bersyukurlah.
dengan fisik yang diberikan oleh Allah dengan sesempurna mungkin. Masa ngaku dia, mana tadi? Ini gua pin ya. Memang kami monyet, kata dia. Oh, nggak bisa dipin ya. Nggak bisa, harusnya dipin nih. Memang kami monyet, katanya. Jangan gitu, nggak boleh, bersyukurlah. Masa monyet bisa ngetik di sini, ya kan? Gua nggak redho kalian manggil diri kalian sendiri dengan panggilan hewan. Karena itu tugas gua, menghewan-hewankan kalian. Bukan tugas kalian. Ayo dak, komen lagi dak. Semangat nih gua kalau ada budak nih. Bilang sama anjing bahar yang bernama Sutat, paling drama itu. Agak usah keluar-keluar gitu. Tuh Kiai Imat orang kampung dia, masih satu kabupaten Banten tuh. Suruh datangi aja sama si Kurtubi yang suaranya kayak geledek gitu. Hah? Guntur Bi namanya. Ya. Bukan Kurtubi. Kurtubi nggak bisa disebut oleh orang Yaman. Guntur Bi. Suara kayak guntur. Terombang-ambing kalian kan. Baru Kiai Imat satu muncul udah terombang-ambing. Bagaimana kalau ada Kiai Imat yang lain? Hah? Bagaikan petir di siang hari, bagaikan layang putus dari benangnya. Putusnya nggak nanggung-nanggung, 550 tahun putus. Bagaikan langit tertutup rantai. Gantengnya Kurtubi, au. Manisnya Kurtubi, au. Kumisnya Kurtubi, au. Bodat, berani kau kawar-kawar lagi, kubahas lagi kau, Bodat. Dah kita suci, main jilat-jilat sana, jilat sini kayak anjing, dan kasihan itu petugas sampai nyamak nanti. Anjing memang. Penjilat habaib. Apapun dijilat sama mereka, hati-hati. Kalian taruh sandal di luar rumah ya. Hati-hati, dijilat sama mereka. Sendal guru dari kamar, ada ceramah kan? Ceramah si Jindan itu siapa namanya? Si Ali Jindan tuh. Sendal guru dari kamar mandi, diambil sama dia, dicium. Dijilat, terus dicelupin ke dalam kotak, dimasukkan ke dalam lemari. Untuk bertabarukan. Supaya ilmu guru pindah ke dia. Kita nggak diajarkan seperti itu. Supaya ilmu guru pindah ke kita, belajar dari guru. Ingat itu. Ketika baca kitab, supaya hafal kitab, bukan bakar kitabnya lalu rebus. Masukkan ke dalam gelas, tuang air panas, kemudian aduk, minum. Bukan begitu. Itu ajaran halu. Ya. Udah komen dak. Gatel nih, ingin gua baca komenan kalian. Bagi budakers, sendal dianggap Oreo bang. Oh iya. Oreo hanya dimakan oleh majikan. Namanya juga bangsa terjajah. Beda dengan seperti kita, bangsa merdeka. Ya, kita bangsa merdeka, bukan bangsa terjajah. Budak komen dah, komen biar dibaca sama TJ. Iya, memang begitu mereka. Diputar kepala budak sama majikannya, diputar, disuruh jilat, terus dicemplungin biar dapat barokah. Persis kayak Oreo. Iklan Oreo, jangan Oreo ya. Mereka nggak bayar. Diputar kepalanya, disuruh jilat, dicemplungin.
langsung dapat barokah. Betul tidak? Ada nggak seperti itu? Diputar palanya sama si Bahar. Kalau kepala dia dipegang sama orang, ngamuk dia. Kalau kepala orang, suka hati dia megang. Itu tandanya orang merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Putar palanya, disuruh jilat kakinya, terus dicemplungin ke kolam. Masya Allah, Habibana nyemplungin muridnya ke dalam kolam. Insya Allah barokah. Ajaran-ajaran Pukima itu. Jangan sampai ke Aceh kayak gitu ya. Jangan sampai ke Aceh kayak gitu. Udah nyampe, cuman nggak berani terpublikasi. Kemarin itu yang pasang foto si Alex itu kan banyak itu yang bully di Aceh. Gua pikir orang Aceh pada kagak sadar, ternyata masih sadar. Gua kalau begitu Habib, gua cemplungin, gua karungin katanya kalau ada di sini kayak gitu. Tunggu kalian. Pam-pam sesat kalian mau bawa kemari. Itu jelas-jelas ustadz-ustadz kita mengkomandoi sekarang di ceramah-ceramah maulidnya. Hati-hati, tidak semua yang memakai ridak dan tongkat itu adalah ulama. Bisa jadi sorbannya buat nampung sumbangan, buat ngelap keringat, tongkatnya buat mukul anjing katanya. Demen gua sama ustadz kayak gitu. Bawa tongkat, bawa ridak, seolah-olah alim, ujung-ujung ngutip sumbangan pakai sorban. Habis itu tongkat buat mukul anjing. Mana nih, budak, komen dak. Oh, untung videonya di sini. Kalau videonya di sini, gua putar. Ada ceramah bahasa Aceh. Terhadap Kanjeng Nabi, ulama dibikin ragu, masyarakat. Suara kenapa harus dibuat-buat kayak gitu? Biar apa coba? Di dalam tabok. Gua batuk sebentar aja karena gua nggak minum pel anjing ya. Pel anjing gila itu. Jangankan 1 jam ngomong seperti itu, sebentar aja batuk gua. Biar apa coba? Hah? Mending kalian jadi daber nenek lampir aja lah. Kenapa harus begitu suaranya? Biar sangar. Muka tidak mendukung. Si Bahar buat suara kayak gitu. Kau lihat mukanya. Kata dia si Hello Kitty. Hah? Hello Kitty kayak gitu. Biar apa coba? Biar sangar gitu. Biar menutupi kebencian kalian. Hah? Biar terlihat garang. Garangan yang garang aja nggak dibuat-buat suara. Biar apa coba? Suara dibuat-buat kayak gitu biar apa? Di dalam tawah tani. Si Qurtubi juga gitu. Biar apa? Hah? Biar orang takut sama kalian. Biar apa? Kan ngomongnya biasa aja ngomongnya. Ya ma'asyaral jinni wal insi. Kan bisa. Gak perlu baik lah kalian. Ngapain coba suara harus begitu? Hah? Ngapain? Ngapain? Ini si Qurtubi mana? Ada juga dia juga gitu suaranya. Wah heran jamaah ini memang harus harus begitu ngomong gitu. Kalau di tempat gua suara seperti itu kucing mau kawin, kucing lagi rebutan areal parkir, kucing lagi
anjing lagi kawin bulan purnama, kayak itu suaranya. Kalau orang mana ada kayak gitu, apalagi orang beragama, berilmu. Gua timpukin pakai sendal kalau di sini. Orang ngomong kayak gitu, kayak kucing mau kawin aja kalian ngomong. Disitulah kita melihat seseorang yang memang akhlak atau tidak. Saya syarat. Aduh, mana si Kurtubi nih? Haji Kudul cuman, hei Ustadz Kiai goblok yang menjadi pembela. Kamu ngaji bab tasbih. Hei Ustadz Abuya goblok yang jadi pembela Dobolowi. Yang gua balik. Gua nggak pernah bela Kiai Imad, cuman gua dukung tesisnya. Haji Kudul cuman, hei Ustadz Kiai goblok yang menjadi pembela. Kamu ngaji bab tasbih. Ngaji bab tasbih balik. Ayat musabah. Diam, saudara. Gua gertak, ciut dia kan, diam langsung kan. Ini singa. Baru gua gertak, diam saudara, diam dia. Hei anjing-anjing Dobolowi, udahlah, jangan kalian buat agama sesuka hati kalian. Habis itu menisbatkan ke agama Islam. Kalau pingin seperti suka hati kalian, buat agama baru, agama Dobolowi kek, agama Ubaidillah kek, apa kek suka hati kalian. Jangan kalian rusak Islam. Front Perusak Islam, FPI. Partai Kadrun Indonesia, PKI. Coba dengan santun, dengan lemah. Tegas itu bukan koar-koar gitu juga. Tegas itu yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Itu tegas. Makna tegas gitu, bukan teriak-teriak. Itu ngegas, bukan tegas. Memang utak kalian berdasarkan bacaan kalian. Yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Kita harus ada tempatnya ngomong di depan kakek-kakek, emak-emak, udah jantungan, kalian teriak-teriak kayak gitu. Ini apa ini? Garong sih, garong, eta garong yang ceramah. Saha eta mah? Garong. Santuy kayak kucing kawin. Ini kok garong dikasih mic. Pantesan semua digarong sama mereka. Makam digarong, nasab digarong, semua digarong. Kucing garong. Dibilang kucing pun bukan kucing suka ngejilat. Kucing memang sih suka ngejilat, tapi tidak seintens anjing. Anjing garong ada nggak? Anggap aja ada ya. Nah, ternyata selama ini yang diteriakkan hei anjing, hei babi mereka, bukan kita. Nah, si Bahar kan teriak, hei anjing, hei babi. Kan kita nggak hadir di jamaah mereka. Yang diteriakin itu untuk jamaahnya. Kan mereka nggak di medsos, mereka langsung, hei anjing, hei babi. Woi, jawab sama jamaahnya. Ketawa lagi senang dia dipanggil anjing, dipanggil babi. Bukan kita ya ikhwan, kalian jangan marah ke si Bahar ya, maafkan dia. Yang dimaksud anjing dan juga babi itu jamaah dia. Ya model-model begini barusan. Dekat dengan Ka'bah bukan diusap, bukan dicium, dijilat. Kan anjing gitu. Anjing bukan? Nih gua yang baru gabung nih, gua tunjukin lagi. Nanti kau bilang gua fitnah. Gua tunjukin lagi. Anjing nih.
anjing gitu. Anak waris terkibat. Kita gimana? Kalau kalian umrah gimana? Di Rukun Yamani, di Hajar Aswad gimana? Kita usap, kita cium. Udah, isyarah saja. Nggak usah. Gua gini kalau gitu. Kalau gini. Itu baru sedap. Nggak lagi datang bulan juga kali. Ntar dipikir kita induk kucing lagi habis makan anak. Berdarah. Mual gua. Coba betul gitu. Emang ajaran anjing bahar gitu. Hai anjing, hai babi. Apapun yang kau temukan kau jilat. Kaki anak jilat. Tangan anak jilat. Anjing kan. Hah? Bol, bol. Parah nih, parah manusia nih. Anak waris terkibatullah di makam Ibrahim tah. Mudah-mudahan sadayana rencang-rencang adik. Nah, itu di bagian Rukun Yamani kalau nggak salah saya dia jilat-jilat barusan. Nah. Anak waris ke Mekah, ke Masjidil Haram, ke Madinah Al-Mukarramah. Ke Madinah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, tai. Ini yang mau lawan Kiai Imad. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Nih mau lawan Kiai Imad. Hah? Ente imigran ya ke Banten? Orang Banten nggak setolol ini? Ke Masjidil Haram, ke Madinah Al-Mukarramah. Haram, ke Madinah Al-Mukarramah. Ini mau nantang Kiai Imad. Modal lo gini. Sama gua aja. Kita bahas Jilmek aja yuk live sama TJ ya. Yuk. Bagaimana Jilmek sampai tsunami yuk. Batu kau jilat seperti itu. Hancurlah lidah kau. Hah? Makanya aneh-aneh kalian nih tukang obat yang bikin obat jangan kau kasih nama Hajar Aswad, Hajar Enam bangsat kalian. Akhirnya orang-orang seperti itu pada bego. Obat Hajar Aswad, pikir. Jilat sama dia. Woi dak, udah pernah jilat kaki bahar belum? Ini budak ini seperti udah bung. Nah, seperti Bung Lubis dulu. Bung Lubis pernah nggak jilat kaki bahar? Enggak ya. Tapi warna rambut udah sempat kayak padang pasir juga Bung Lubis. Ini warna rambutnya warna padang pasir. Kamuflek, kamo. Kalau gua enggak ya. Rambut gua merah waktu itu, bukan warna padang pasir. Bercahaya. Mana Mbak Duta tadi? Mbak Duta hadir. Kurang ajar ini. Woi Bung Lubis, jangan kabur. Jawab dulu. Sempat nggak ente cium kaki bahar? Tanda-tanda kalau udah cium kaki bahar itu rambutnya warna padang pasir. Bung Lubis nggak pernah cium kaki bahar. Tapi kalau cuci sempak Habib Syehril bin Syekh Abu Bakar, pernah. Puas gua. Lulus mana? Dia dendam orangnya, dibalas nanti. Nggak pernah cium kaki siapapun bang. Masya Allah, sama dong. Memang sedih jadi budak bung. Ketika kita sadar, ketika keluar dari lingkaran setan satu comberan itu.
Kita diklaim sebagai penipu, sebagai Bung Lubis begini ya kawan. Dia dulu ngedawir sampai ke TKW untuk si Bahar. Kalau nggak cukup dia nombok. Ketika Bung Lubis dekat dengan TIJ, tidak dalam gerombolan setan satu comberan ini, malah difitnah. Untung Bung Lubis punya data, nggak gampang membuang data. Ya? Nah, untung Bung Lubis bisa menunjukkan data bahwa semua uang yang didapat dari hasil pendawiran itu ditransfer lagi ke si Bahar. Nah, ya. Jadi kalian jangan komen TIJ mantan budak, bukan. Gua mantan saudara mereka. Gua kalau sempat nggak ada masalah sama si Sodik, ntar lagi jadi Ba'alawi gua. Karena kata Sodik gini, bang, kita jangan marahan bang. Sebab ada saudara anak yang bernama Haikal dari Aceh menelpon kalau TIJ itu saudara. Sampai sekarang si Haikal itu saya tidak kenal siapa. Biar akrab sama TIJ. Jadi bilang itu, abang ini saudara. Masih ingatkah bang dulu waktu ketemu sama saya di Langsa? Padahal saya nggak pernah datang. Cuman karena dia lagi ngebohong, saya udah... Masih ingat kalian? Panik, saya bingung, saya mau jawab gimana? Jawab enggak, malu dia, enggak saya jawab. Saya membiarkan kebohongan. Masih ingatkah bang? Waktu itu abang berkumis, berjenggot. Kita ketemu di Langsa. Abang yang nyambut saya dengan cara memiting seperti ini sampai orang-orang pada ngeri liatnya. Seolah-olah Bang TJ ini mau memukul saya. Masih ingat abang? Masya Allah sampai ke atas panggung, ana diantar sama Bang TJ. Padahal dobol semua ya ikhwan. Gak ada itu, gua kagak pernah ketemu sama dia cuman sekali setelah ribut sama gua ketemu di Banda Aceh. Dikawal sama pasukan keputihan, masih bocil-bocil semua. Masih ingat kalian? Video itu udah dihapus. Diminta penghapusan. Waktu gua ditahan, dilaporkan sama Dobolowi. Bang, jangan panggil saya Habib bang, saya Tabib, bukan Habib. Najis gua, panggil Habib. Ya, Tabib gua. Nggak ada Al-Aceh, Al-Ashi. Keluarga Aceh. Nggak ada Al-Aceh. Kalau nggak ada Habib dari Yaman, Aceh nggak akan disebut Serambi Mekah. Kalau ada Habib dari Yaman, nggak mungkin Aceh Serambi Mekah. Serambi Tarim lah. Nggak mungkin mereka pakai Mekah. Tarim. Makanya gue suka sekali dengan kerang tarim itu. Kalian tahu kerang tarim? Yang suka nempel di lambung kapal, bikin lambung kapal bocor. Nempel di penyangga-penyangga jembatan itu di laut. Pernah ingat kalian? Nomor emak si babi tanah ada sama saya. Gara-gara si babi tanah sering minta isi pulsa buat emaknya. Senang banget saya rasa waktu itu ngisi pulsa. Emangnya cucu Nabi? Ya memang seperti itu. Sampai ngisi pulsa emaknya sama ente, Bung. Si babi tanah itu Habib Syahril bin Syekh Abu Bakar. Kami manggilnya babi tanah, panggilan mesra dari kami. Panggilan akrab sebagai sahabat. Yang pernah dicuci sempaknya sama Bung Lubis, ya, kami manggilnya babi tanah, panggilan sayang dari kami. Tapi TJ nggak bu, nggak lama setelah mereka dekat sama TJ langsung bubar, gara-gara TJ sih bubar. Yang memperkenalkan si Sodik sama TJ Bung Lubis. Kemudian dia nantang-nantang gua nih di publik, gara-gara gua nggak bahas Kang Ujang, cuman dia aja nggak nonton, nggak cukup kuota internetnya waktu itu. Dia ngancam, Ujang Bustami, kau jangan begitu ya begitu. Gua walaupun membuka konten-konten dobol dia, tapi gua nggak membenci orangnya. Gua berteman baik dengan Kang Ujang Bustami Cirebon. Waktu itu ya. Terus gua masukin dia. Terus gue bilang sama Kang Ujang, Kang, gimana Sodik nih? Dia di blacklist nih, ceramah di mana? Udah tempat saya aja. Ya udah suruh ceramah tempat saya aja. Saya nggak mau ngehubungi langsung, ini nomor dia, hubungi aja. Sampai sana buka sorban, minta sumbangan. Ana lagi bangun pondok, begini. Saya suruh orang di daerah Bekasi nyari pondok, ternyata bukan pondok, cuman taman kanak-kanak dan bukan punya dia.
Ada itu di brosur dia, di selebaran dia bahwa itu pondok dia. Saya suruh teman-teman minta tolong di Bekasi untuk ngecek pondok dia itu. Ternyata bukan pondok, TPA. Bukan punya dia pun, punya orang lain. Klaim. Klaim. Ya. Ngapain kalian bahas sempak si babi tanah kalian? Ada bekas ekor nggak, Bung? Waktu dicuci? Sempak orang dicuci, mana main? Sempak bini lah cuci sesekali. Kayak TJ. TJ nggak malu ente ceritain di publik nyuciin sempak bini? Enggak, bangga gue. Kenapa bangga? Itu mangkok ajaib itu punya kita. Kita rawat, kita jaga, kita pelihara. Kalau nggak bersih-bersih bahaya. Apa nih gua ngomongin? Rawat, jaga, pelihara. Itu ratu kita. Kita panglima. Cuat. Kalau nyuci sempak sendiri gua kagak pernah pakai sempak. Ngapain? Ya kan? Ngapain? Dia kagak pernah gua pakai sempak. Dari kecil gua kagak pernah pakai sempak. Cuman celana pendek aja di dalam. Makanya dulu dukun pernah nebak, TJ, warna sempak ente warna biru. Kena dia. Ente tembus pandang, iya. Aneh tebak nih, sempak ente itu warna biru gitu. Enggak pernah gua pakai sempak warna biru. Enggak, maksudnya agak hijau-hijau dikit. Enggak, maksudnya gua kagak pernah pakai sempak. Masa sih iya, tunjukin dong. Nggak bisa lah, konten dewasa ditunjukkan di publik. Kalau si Arya kan bisa itu nunjukin sempak, dia main silat, buka celana, sempak. Masih ingat kalian dia main silat di depan ini pakai sempak? Hancur kalau gua babak belur dihancurin sama orang sini. Kalau sempat TJ kayak gitu, ngomong aja nggak apa-apa kalau kita di Aceh. Mau ngomong sempak, mau ngomong apapun silahkan. Tapi coba ngomong aja, nggak usah dipraktekin. Jadi tidak semua ilmu itu harus dipraktekin. Bini temok, spill dong, nggak perlu, cukup sampai di situ aja. Mana si anjing si Bahar tadi, siapa namanya? Sutat paling halu, Sutat paling mimpi, Sutat paling drama, Angling drama paling drama. Begitu yang mau nantang Kiai Mat, begitu model-model kalian. Masih jilat kaki Bahar, mana main? Jilatlah selangkangan bini. Kaki Bahar dijilat. Kerja kalian apa? Jilat kaki Bahar. Mana main? Jilat selangkang dong. Oh bukan gitu, gue ulang. Kerja kalian apa? Bukan gitu orang Medan bilang ya. Kerja kalian apa? Jilat kaki Bahar. Mana main? Jilat selangkang lah. Gitu anjing. Nyepong kerang nggak bisa disepong bang. Kecuali kerang yang model begini tuh, kok bisa. Dan ngapain nyepong kerang? Kalau nggak ada kerjaan nyepong nih. Latihan dulu. Mana budak yang mau nyepong punya TIJ? Latihan dulu. Ya, ambil tengkratindeng masukin ke mulut. Kalau udah muat, udah jadi.
Mana main? Mohon maaf teman-teman, untuk konten kita ini memang sudah kita batasi, tidak untuk anak-anak. Kalau ada anak-anak yang nonton, berarti itu bukan kesalahan saya. Nah, bukan kaleng tindeng, takut nanti salah pula. Klarifikasi, tolong latihan dengan kaleng Beer Brand. Beer Brand, tahu kan? Susu beruang, walaupun susunya bukan susu beruang. Itu susu langsung didatangkan dari Yaman, dari hasil hujan susu. Ya, susunya turun dari langit, itu kayak naga. Nah, itu masuk ke dalam kaleng. Nah itu, dari Yaman langsung tuh. Ya. Salah. Klarifikasi, bukan kaleng itu, bukan kaleng Beer Brand, bukan kaleng Beer Brand, bukan kaleng Yakult. Kaleng Yakult. Kaleng Yakult tuh. Latihan pakai kaleng Yakult dulu. Karena kalau bilang besar, itu aslinya kecil. Kalau bilang kecil, itu aslinya besar. Itu teorinya. Nah, orang yang suka bilang otongnya gede depan publik gini gitu, itu aslinya otongnya kecil. Orang yang sering bilang banyak perempuan yang jatuh cinta sama saya, banyak perempuan-perempuan yang mau sama saya, aslinya enggak. Aslinya dia sering kesepian. Bahkan sama bininya aja sering ribut. Itu aslinya begitu. Apa yang kalian lihat di sosial media, aslinya nggak seperti itu. Misalnya kalian melihat TIJ jelek di sosial media, aslinya nggak gitu, lebih parah lagi jeleknya. Nah, ya, ini cuma acting kawan, acting. Jadi begitu. Kalian lihat badan TIJ kan di sini kecil gitu, tapi aslinya gede badan TIJ, gede. Ada yang bilang olahraga bang, badannya tangannya kecil katanya. Tuh, tangan gua tuh kecil katanya. Aslinya nggak gitu. Cuman hati-hati juga yang sering ngirim foto otong, itu terlalu dekat. Coba jauh. Kalian bandingkan dengan pahanya. Jangan tertipu ya. Kalau di zoom otong gede dia. Kalau otong gua di zoom kagak nampak. Misalnya gini, pas di zoom langsung gini. Gitu, ya. Soalnya sering juga gua zoom, cuman gua nggak fotoin. Gua zoom aja sendiri kalau nggak ada kegiatannya kan. Zoom, gua zoom. Mirip banget sama Aldo. Semakin di zoom semakin mirip sama Aldo. Makanya gua Aldo nggak boleh kalau gua nggak bahas dia, nggak boleh. Soalnya mirip mau otong gua deh, palenya. Cuman kumisnya nggak di sini, nggak di palanya, kumisnya di pangkalnya. Itu yang bedakannya. Jenggot sama kumisnya di pangkalnya. Ya paham ya, paham. Pokoknya gua sehari pun nggak bisa ngelupain Aldo. Makanya kemarin gua ngajak berteman sama Aldo. Mana tahu dia beruntung bisa kita bandingkan. Coba lihat Do, mirip nggak? Coba lihat Do, mirip nggak sama lu? Ini miniatur lu nih. Parah omongan TJ malam ini ya, parah. Semakin parah, semakin melemah sana. Aduh, itu kalau lihat Aldo, pokoknya Aldo replika dari otong TJ. Begitu persis kayak gitu. Kadang semangat, kadang enggak, kadang loyo, kadang bengek, kadang sange. Persis sama. Cuman suara nggak ada. Kalau yang ini. Kadang suka demo. Takbir saudara, apa? Ini demo, mau demo nih. Channel nggak jadi rungkat bang, alhamdulillah nggak jadi. Terima kasih Anandaku Simba. Jangan lengah ya nak. Channel papa lagi direport sama budak-budak seperti TikTok ya.
Kumis Aldo ketombean, itu bukan ketombean bang, itu habis jilmek, lupa dilap. Ya doh, habis jilmek lap lah, masa dibiarkan begitu sampai bekarat. Makanya TJ pindahin, biar kalau ngopi nggak nyangkut, jilmek nggak nyangkut. Masa udah kayak gado-gado di sini, ada lemak, ada gorengan, semua ngumpul di sini, sampai pirang jenggotnya lama-lama, kumisnya lama-lama. Ya doh, ya. Contoh pahim dicukur semua. Pahim dulu kan tebal itu pahim, cukur biar nggak ketahuan nikah Daudnya. Lu gimana, ikut nggak nikah Daud sama si Pahim? Ikut lah, masa enggak? Kalau enggak ngapain gua belain dia? Bilang gitu dong. Ikut lah, kalau nggak ikut ngapain gua belain dia? Gua sengaja buang-buang waktu, buang tenaga, buang uang juga buat belain dia, biar gua nggak terlibat nanti. Kalau nggak terlibat gua lah. TIJ sih paling tahu. Cuman sekarang si Pahim belum buka mulut. Kalau si Pahim buka mulut, hancur gua. Makanya gua bela dia. Coba kalau gua diem, kayak gua dengar si Bahar kena tembak, hancur gua dibongkar sama Pahim. Ya kan? Kalau si Bahar memang spesialis kawin, sampai dipromosi sama si Rizik. Sengaja Ana suruh Habib Bahar untuk ceramah perkawinan karena dia berpengalaman. Iyalah kawin gak nikah. Berapa banyak yang dikawinin tanpa nikah sama Bahar. Fitnah TJ, fitnah yang keji. Sampai brojol anaknya 2. Yang satu sama itu, yang satu sama ini. Satu laki, satu perempuan anaknya. Mirip kali sama dia. Makanya takut tes DNA. Takut cocok nanti ya. Tes DNA kalau cocok bahaya, kalau nggak cocok bahaya juga. Mana Teh Aida? Komen Teh Aida, kasih tahu ke kita. Pokoknya dada, yang satu da ujungnya, yang satu pakai dal juga. Tapi anaknya satu lagi pakai dal. Aida, nada, da. Saya sering bilang da, Aida, nada. Dalatna, blin. Aku sangat ingin. Aku sangat mencintaimu dan merindukanmu. Aku sangat ingin bisa hidup bersamamu, kata orang Rusia. Aku sangat ingin. Ingin. Dal paling bawah, iya dal. Namanya juga kadal, harus pakai dal. Kalau pakai bal, jadi kabal. Ya, kalau dari kalangan kami pakai dal, biar ketahuan kadal. Kalau pakai T, katal. Apa itu katal? Nggak ada yang tahu katal. Pakai D lah, kadal. Kadal. I did, bukan I did.
Mana nih pasukan-pasukan si Bahar, pasukan si Rijik? Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Iskriman aw musyahidan. Ya junudallah siru lil amar fi sabilillah yansurna ar-rahman. Ya junudallah, ya junudallah, hayya lil jihad fityatal bilad bil 'udda wal 'atad nazharul fasad. Hayya lil jihad, hayya lil jihad, hayya ya ikhwan fityatal tugyan. Lupa itu 2010 saya di Palestina itu, saya hafal itu. Kalian udah pernah ke Palestina belum berperang? Belum ya? Saya udah 2010 saya ke Palestina, itu berangkatnya malam. Kan belum? Belum. Saya tiba di sana dijemput oleh beberapa orang pasukan langsung dibawa ke Ramallah. Karena di Ramallah itu aman sedikit lah. Sampai di sana saya jalan-jalan ke kebun tin, kebun korma sama ke tempat pertanian begitu. Tiba-tiba keinjak kaptes, terbangun saya. Kalian tahu kaptes? Tahu. Itu ada duri-durinya, keinjak. Tiba-tiba ternyata udah terang. 2010. Waktu kejadian penculikan di tower apa itu, tower listrik, masih ingat di gardu listrik itu yang dibacok orang itu Israel. Nah, saya waktu itu ada di sini, ada di sana. Mana saya waktu itu ya? Nggak tahu saya di mana waktu itu. Naumatan sukullu ummah hidayatirim muhimmah. Parah dulu saya di baiat. Kalian pikir sama kayak di baiat Rijik? Beda. Orang syahid itu nggak dikafanin, ya, meninggal di medan perang, sama pakaian-pakaiannya itu dibungkus. Langsung disambut oleh 72 bidadari. Barang siapa yang syahid, dia ingin sekali balik lagi ke tempat ditembak lagi, ke tempat sakarat tadi. Nikmat sekali sampai keluar air maninya. Itu yang ditembak kemarin keluar air maninya enggak? Yang jadi tumbal proyek tol di KM 50, ada keluar enggak? Kalau keluar tuh nikmat sekali itu. Ada enggak? Iya, bukan bacotan, bukan bualan, bukan candaan, benar. Rata-rata kalau syahid gitu, syahid di medan perang. Beda dengan orang bunuh diri ya, orang bunuh diri biasanya juga gitu, tapi beda. Dia keluar maninya. Teriak perang depan TJ memalukan kalian. Tanya sama tetangga-tetangga kalian yang pernah satu grup sama saya. Cuman ke Suriah yang enggak saya. Enggak mau saya, udah tahu saya dari awal. Langsung dikasih tahu sama Fagil Mukaddam, kamu jangan, itu buatan Amerika tuh. Sehingga tidak bisa dibendung lagi tuh. Itu lagi memfitnah Bashar al-Assad itu. Mereka pingin pasang pipa dari Irak ke Israel, nggak dikasih itu. Kamu jangan ikut-ikutan, kata Fagil Mukaddam waktu itu. Telepon saya Fagil Mukaddam dari Malaysia untuk, bukan Fagil Mukaddam ya, Bin Salim. Ada Ustadz Bin Salim dari Malaysia. Assalamualaikum ya ikhwan. Bila
antum dekat Malaysia, dari Malaysia boleh datang dekat sini, kita tinggal di Aleppo sekarang katanya. Itu dari Malaysia itu. Mujahidin dari Malaysia. Ana belum bisa Ustadz, belum bisa hari ini, belum bisa Ana. Datanglah. Kita baru saja hari ini berjaya menguasai kendaraan apa kata mereka, kendaraan baja apa kata mereka, kereta baja. Kita baru saja menguasai kereta berat punya kafir Al-As'ad katanya. Teman-teman saya ada yang cuma ikut 1 hari habis itu pulang, kagak jelas bang katanya. Jadi jangan teriak-teriak perang di depan orang Aceh. Kami seperti makan nasi ketan di pagi hari, hampir tiap hari mau, kami nggak bosan-bosan. Tapi nggak mau di Indonesia terjadi perang. Ya, menyokan orang Acehnya galak ke perang lagi, orang galak ke bulukat. Seperti kita suka ke nasi ketan, tiap hari mau perang. Cuman bukan bikin perang di negeri sendiri di tempat yang aman, bukan. Gitu. Kereta baja, tank Muhammad Ridho. Kami pernah jihad di Ambon, kami pernah jihad di sini, jihad di situ. Nggak enak perang yang harus kita latihan tiap hari, perang melawan hawa nafsu. Karena dalam medan perang kita tidak jauh dari hawa nafsu. Kalau saya pribadi ingat perempuan, siapapun jadi, tumbuh itu dalam pemikiran saya. Apalagi kalau jarang ibadah, perempuan, harta orang, bahkan membunuh pun dengan kebencian. Nggak boleh, walaupun dalam perang kita nggak boleh membunuh dalam kebencian. Disitulah perlu didikan sebelum masuk perang. Masih ingat kisah Sayyidina Ali ketika tidak jadi memenggal kepala musuhnya? Kenapa? Karena marah sekali. Nggak boleh dengan kemarahan, dengan nafsu. Berarti dia bukan lillahi ta'ala lagi, udah pakai nafsu. Kalian cek ya. 2010 TIJ pernah mimpi ke Palestina. Saya juga pernah membuat hoax tentang pembakaran bendera HTI waktu itu. Sebenarnya ada misi waktu itu. Kalau kalian nggak percaya, tulis di Google, TIJ Teguh Iqbal Johar bendera HTI di Rusia. Saya jaring semua, tahu saya semua permainan mereka. Itu saya provokatornya. Bukan provokator sih, saya bukan memprovokatif, tapi ada maksud. Yang lucu kalian caci maki Bashar al-Assad, ini itu segala macam, kalian cinta sama chessnya. Chessnya bantu Suriah waktu itu, chessnya Rusia bantu. Cuman sekarang nggak manual lagi perang ya ikhwan, hati-hati. Jangan suka kali perang. Orang pakai drone sekarang.
Saya kemarin gerak-gerak kaki saya pingin datang ke Rusia gabung dengan Wagner. Ternyata saya nggak ada ilmu untuk menguasai Medan. Medan kita dengan medan mereka beda, keahlian kita dengan keahlian mereka beda. Nggak mau konyol. Jangan sampai negeri kita ada perang, teman-teman ya. Kita halau nih, halau. Tapi kalau pengikut Rizik mau perang sama TIJ di Aceh nggak apa-apa. Tunjuk aja lokasi di mana. Tunjukkan juga senjata. Ada senjata nggak? Tunjukkan dulu ke publik. Biar kita percaya ya kan. Halo Dajjal, halo juga anak buah Imam Mahdi yang nyapres. Imam Mahdi kali ini nyapres. Yang tidak pilih Imam Mahdi, Dajjal semua dong. Ya iklan hashtag 2019 ganti presiden. Masih sindrom itu, masih terkena itu. Orang-orang idiot nggak tahu kampanye sehat, ya gitu. Lu juga semua Dajjal nih, selain daripada pendukung Imam Mahdi ya Dajjal lah. Kalau mau masuk surga dukung Rizik, dukung Bahar. Ya surga buatan mereka, surga palsu, NASA palsu, surga palsu, janji palsu. Oh angin surga, bawa daku bersamamu. Berhembus angin surga, menghempas, membelai wajah ayu. Angin surga beda dengan surga, kawan. Angin surga itu hisapan kontok, hisapan jempol. Itu aliasnya. Berhembus angin surga. Aduh. Hati-hati dengan angin surga. Gua udah parodikan kan? TIJ, kaukah itu TIJ? Tolong. Hati-hati dengan mereka, angin surga dikasih sama kalian. Definisi surga aja kagak paham. Sehingga bisa dimasuki oleh orang yang masih hidup. Ada datuk mereka tiba-tiba malam jalan-jalan ke surga. Terus pulang kakinya tahu-tahu udah warna kuning, kena parfum surga, kena rumput surga. Ada kalian dengar cerita si itu, si Hasan? Kalau udah dengar dah. Pas anaknya lagi mijit-mijit kakinya. Kenapa kakinya wangi sekali, Abah? Kenapa si Hasan yang ngomongnya sambil gigit gigi? Kenapa kakinya wangi sekali, Abah? Ada warna kuning-kuningnya. Abah baru pulang dari surga. Dan Abah pun menangis. Takut nanti setelah mati nggak dapat surga, udah masuk di dunia. Kita mau masuk surga, kita mau dapat bidadari, mati dulu lah. Kalau mati masih takut, ngapain? Punya cita-cita masuk surga. Masuk neraka, masuk surga, udah mati nanti. Sekarang nikmati dunia. Jangan lalai juga dengan surga yang sebenarnya. Ya. Surga itu yang di dunia hanya sebesar telapak tangan. Surga po ube palut, lom blohan apeng, lolakehan lom tujet. Surga dunia itu hanya sebesar telapak tangan. Beli tidak ada duit, minta tidak berani. Nikahi. Kasih mahar. Ya, iya. Jadi cerita si Maman masuk surga tanpa hisab itu sebenarnya kisah nyata. Si Maman itu nama aslinya Rahman, Abdurrahman. Di sini ada rahim. Si Maman mau dimasukkan ke dalam rahim, itu nggak harus hisap dulu. Kadang ada juga yang harus hisap dulu kan. Masukin si Maman habis itu. Itu nyata surga dunia.
Ku dirayunya, ku dipeluknya. Aduhai sungguh asiknya. Tercapailah segala hasrat di jiwa ini. Angan-anganku melayang. Itu kisah nyata, saya bela Dobolowi malam ini. Di kita ada yang namanya Rahman, si Maman. Di bini kita ada namanya pintu rahim, ada rahim. Masukkan ke dalam rahim. Masukkan si Maman ke dalam rahim. Ada kacang, kacang masuk kacang apa? Di sini ada kacang. Ada kacang di sini. Singkong mana nih? Ilmu cocok loginya begitu. Coli. Minta singkong, minta kacang. Kacang ya di samping pintu rahim. Seperti batu di sana. Ada yang sudah kapalan. Punya kamu kapalan nggak? Enggak kan? Jangan sampai kapalan lah. Itu maksudnya. Tahu? Si Maman lewat pintu rahim tanpa hisap. Nggak dihisap-hisap, langsung buru-buru dia. Ya? Si Maman masuk ke rahim, nggak pakai hisap. Harus ada suratnya, surat kacang. Untuk mengesahkan kacang itu harus ada surat. Ya, harus ada ijab kabulnya dulu. Paham udah sekarang? Makanya kalian jangan menghina mereka. Kalian nggak tahu itu bahasa mantik. Ya, harus ada maraji'nya. Kalau nggak ada maraji' nggak boleh. Nah, cuman mereka cara menjelaskan nggak paham. Saya jelaskan lagi biar kalian paham. Ya, si Maman ataupun Rahman, kasih dan juga sayang. Kasih di kita, sayang di istri kita. Si Rahman dan si Rahim. Si Rahman masuk ke dalam si Rahim. Bahasa mantik nih. Coba kalian putar video si itu. Ada seorang pemuda. Dia kerjanya dagang kacang dan juga singkong rebus. Bernama Abdurrahman. Kalau kita dipanggil Maman. Berarti Rahman. Rahman masuk ke dalam surga tanpa hisap. Tidak dihisap, langsung dimasukin. Paham? Udah. Kacang apa tadi? Udah jelas. Kacang. Ada kacangnya lagi. Jualan kacang rebus. Ya. Kenapa nggak disebut kacang goreng? Kenapa nggak disebut kacang panggang? Karena memang direbus, ada airnya. Panas dan direbus. Maka masuklah si Maman ini ke dalam si rahim. Si malam sini, si kurung bulan jadikan. Semalam sebiji, 9 bulan jadi bayi. Itu kalau tukang obat bilang. Makanya Rijik sama Bahar jualan obat aja kalian. Si malam sini, si kurung bulan jadikan. Sakit ing, sakit atut sengko dada. Lepi ke bah jaro sakit nyompat nuga. Kurajah kurajen bepulihnya jitika lain. Kurajah kurajen golong pulihnya kajitika lain. Kita rajah dan kita sembur. Belum sembuh yang ini, udah keluar yang lain. Udah muncul yang lain. Itu maksudnya. Belum kelar masalah nasab, udah bahas masalah lain. Belum kelar masalah nasab, bahas masalah makam. Itu maksudnya. Kurajah kurajen golong pulihnya kajitika lain. Kurajah aku rajah dan aku sembur. Belum sembuh yang ini, udah muncul yang lain. Gitu. Paham kan? Peristiwa kacang Maman, surat kacang Maman, udah paham? Kalau belum paham, saya jelaskan lagi. Di kita ada Rahman, di dia ada Rahim. Si Rahman dimasukkan ke dalam Rahim. Jadilah ia. Ada yang berani bantah? Ini bahasa mantik, harus ada maraji'nya. Jadi saya nggak benci sama mereka, cuman cara penyampaian mereka salah, sehingga harus saya jelaskan di sini supaya teman-teman pada paham. Buktikan kasih sayangmu.
Jangan buru-buru, jangan tergopoh-gopoh. Cicipi kacang rebusnya dulu pelan-pelan. Gini cara cicipinya. Cicipi kacang rebusnya. Ya. Kenapa nggak boleh dikasih uang? Nggak boleh dikasih uang, nggak boleh dibayar. Kalau dibayar itu lain cerita. Kalau dibayar itu lonte, saudara. Kalau istri kita bukan lonte. Nah, kalau dibayar tidak lagi sambung si Rahman dan si Rahim. Makanya nggak boleh dibayar. Makanya si Habib ini nggak bayar. Karena bukan lonte, saudara. Udah paham? Saya bisa jelaskan. Mereka nggak bisa. Udah cerita nggak bisa jelaskan. Kalau saya bisa. Datuk mereka bisa menurunkan emas dari langit. Kenapa bisa menurunkan emas dari langit? Karena datuk mereka penambang di langit, di antariksa. Namanya Datuk Ali. Bukan Ali ya, Ali. Ali apa? Alien. Itu datuk mereka yang di langit. Yang di antariksa. Terus hujan susu gimana TIJ? Itu khayalan mereka. Karena dulu ada pembicaraan dari mereka, kita di sini di surga tugasnya cuman mecahin perawan para bidadari. Tuh, tugas antum semua yang laki-laki apa nanti di surga? Mecahin perawan bidadari. Ukima lah ajaran kalian itu. Nggak usahlah seperti itu. Seolah-olah ajaran kita ajaran mesum. Itu aja yang ada di otak kalian nafsu. Hah? Jadi susu dari mana? Dari susu bidadari yang diperas dengan karomah datuk mereka. Diperas di langit sana. Cucunya jilat di bawah. Datuk, oh datuk. Oh ato. Apa nduk? Pencet dong. Hujan susu. Pencet susu bidadari di atas langit. Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Orang mimpi. Siapa yang ganggu mimpi kita? Bulan madu di atas pelangi. Hanya kita berdua. Cuman dia berdua lah. Cuman mereka-mereka aja yang tahu itu. Kita kagak tahu. Ada lagunya tapi. Ya, paham. Udah paham sekarang. Susu bidadari diperas. Kan satu orang 72 bidadari mereka. Datuk-datuk mereka yang katanya sudah syahid, sudah apa, sudah ke langit, meras-meras susu kerjanya. Tiba-tiba hujan susu. Makanya negeri mereka subur. Beda dengan negeri kita gersang. Nah, negeri kita kan gersang. Nah, itu susu, kolam susu pun kolam susu dari sana di bawah, susu bidadari. Nah, bukan lautan, hanya kolam susu. Itu dibawa dari sana. Iya. Jejak datuk mereka ada di Padang, namanya Pariaman. Itu peri, atau bahasa lain bidadari. Pariaman itu peri dari Yaman. Kalian tahu peri ya kan? Peri dari Yaman. Itu dari Yaman itu. Makanya dikasih nama Pariaman. Bahasa Acehnya pari itu, atau di Sumatera itu peri. Itu ilmu cocok logi TJ lebih kuat daripada mereka. Cuman mereka nggak sadar. Habis ngomong mereka nggak tahu apa yang mau dia omongin. Nah, itu hewan seperti kerang yang nempel-nempel itu di lambung kapal, nempel di tiang jembatan. Itu langsung dari tarim. Kerang itu. Orang kita sering menyebutnya dengan tiram. Tiram itu jamak. Kalau tunggal itu tarim. Kalau di Aceh tirom namanya. Itu dari Yaman. Kita nggak ada apa-apa, kosong ini. Setelah datuk mereka datang ke negeri ini, kita baru bisa menikmati semuanya. Paham kalian? Kita nggak ada apa-apa. Apa yang antum banggakan?
Mereka bawa cetakan-cetakan ulama dari sana langsung yang terbuat dari kuningan. Sampai di sini dibuat adonan, diaduk sana, diaduk sini, dimasukkan jadi ulama. Contohnya seperti si satu ini. Ini hasil cetakan mereka nih ulama. Ada si apa itu tadi? Siapa namanya itu? Qurtubi misalnya. Itu cetakan mereka tuh. Dibawa cetakan dari Yaman, dimasukin ke dalam, dipres jadi seperti dia. Itu hasil cetakan datuk mereka. Kemudian ada lagi si ini, si Angin Drama nih. Si Angin Drama dicetak, si Sutat ini. Dicetak sama mereka. Itu cetakannya besar sekali. Dinaikin ke atas batu, dihanyutkan ke Indonesia dulu. Dari Yaman, dari Tarim. Biar kalian tahu. Kita jangan melecehkan mereka, menghina mereka. Tapi kita harus memberikan penjelasan sedetail mungkin. Supaya orang percaya dengan ilmu cocoklogi kita. Udah paham? Tiram itu asal kata tarim. Danau Toba, Danau Toyib. Monas, Muhammad Nasir. Itu singkatan. Itu Gajah Mada juga dari Yaman dulu. Namanya Gajah Ahmada. Saya marganya nggak tahu. Itu dari Tarim juga tuh. Jamur juga ada, jamur namanya jamur Tarim. Tahu kalian jamur Tarim? Saus Tarim, itu semua dari Tarim dibawa. Kita nggak ada apa-apa ya kawan. Apa yang kalian banggakan dengan negeri ini? AK-47. Saya pikir dulu AK-47 itu nama asli dari Mikhail Kalashnikov atau automat Kalashnikov. Ternyata bukan, ternyata Abdul Karim dari Yaman. Aslinya dari Yaman, Abdul Karim namanya. Ya. Apalagi? Oh, Yamaha juga dari sana. Yamaha, ya. Apalagi? Cuman kalau mereka anti Cina, saudara. Makanya mereka nggak main TikTok. Nggak main TikTok. Nggak ada Habib main TikTok kan? Nggak ada, karena itu produk Cina. Nggak boleh. Itu konsisten mereka, saya salut. Nggak ada satupun Habib di TikTok saya lihat. Bahkan pernah berfatwa oleh seorang Habib yang ada di Aceh, ya, dari marga Ali Drus mengatakan bahwa TikTok haram katanya. Makanya nggak ada Habib satupun main TikTok. Nggak ada, saya nggak lihat saya. Nggak lihat di bagian mana yang nggak ada mereka, gitu. Ya makanya apa nih? Ini semua yang keluar dari mulutnya sampah, betul. Sampah, sumpah, beda. Nggak jauh beda, itu yang keluar terus dari mulut mereka. Betul Bang Budak. Coba dengar dari mulut si Riji keluar sampah kadang, keluar sumpah kadang. Terkadang sumpah dengan sampah sulit dibedakan. Keluar dari mulut Bahar juga begitu. Sampai sampah pun limbah mulut, limbah gigi pun laku 1 juta. Parah mereka ya kawan. Ya. Coba tunjukkan suatu yang manfaat dari kamu. Saya nggak ada manfaat sama sekali Bang. Walaupun saya nggak ada manfaat, saya tidak minta uang dari orang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Cuman coba tunjukkan setengah aja manfaat dari Rizik dan Bahar, setengah aja. Selama ini minta duit, minta ini, minta berkah, minta dicintai, minta dikasihani. Coba manfaatnya setengah aja apa? Yang udah mengutip dana, udah pamer begini, udah persekusi orang, manfaat mereka apa? Kalau saya memang nggak ada manfaat. Bahkan yang nonton cuma 16 orang. Saking nggak ada manfaatnya saya. Kan yang nonton mereka banyak. 7 juta umat yang nonton. Orang pengikutnya aja 15 juta, nonton 7 juta wajar lah sekali nonton, ya kan? Dan mereka menang pemilu terus. Menang di kandang sendiri, tapi tidak diakui. Makanya kecewa. Ya.
TJ nggak ada manfaat. Apa manfaat buat kalian? Nggak ada manfaat sama sekali saya. Saya tidak memanfaatkan orang lain. Tidak. Dan saya juga tidak ingin dimanfaatkan oleh orang lain. Kita orang yang merdeka. Nggak mengambil manfaat dari orang lain. Nggak mau dimanfaatkan oleh orang lain. Aduh, 7 juta umat sama 1 imat kabur. 7 juta umat sama 1 imat ngawur. 7 juta umat sama 1 imat ngancur. Mana 7 juta umat versus 1 imat. Kumat kalian. Yang satu udah tumbuh tompelnya kan. Bentar lagi tumbuh lumut di nisannya. Hati-hati TJ udah ngomong gini ya. Tompel udah tumbuh tuh. Udah buta mata, buta hati lagi. Tuli lagi. Tuannya aja gitu, nggak bisa lihat. Matanya nggak bisa lihat. Si Bahar salah baca kitab. Dia bilang gini, siapa bilang Habib Bahar nggak bisa baca kitab? Bukan nggak bisa, tapi lebih bisa. Satu-satunya orang yang notabene-nya ulama baca kitab Arab dari kiri ke kanan cuman Bahar. Bukan cuman dapat penghargaan di Indonesia aja, itu dunia. Guinness Record. Bukan cuman Muri. Kalau Muri, lokal. Belum ada ulama di Indonesia di zaman manapun, belum ada. Mau sejaman, mau sejamban. Ini ulama sejamban ini. Si Rizik, si Bahar itu ulama sejamban, bukan sejaman. Makanya mereka saling membela. Karena sejamban. Mau di dunia, mau di akhirat, belum ada ulama yang baca kitab sungsang. Kecuali dukun. Ada kulhu sungsang. Ataupun mereka buat bukul. Bukul santet itu dibuat. Bukan santet ya. Sihir. Bukul sihir. Ada ayat Al-Quran dibalik-balik sama mereka. Dibuat sungsang. Enggak ada. Kita bukan beragama kidal. Mereka bukan tangan kidal. Kalau kita tangan kidal kan. Kalau mereka otak kidal. Belum ada juga orang otak kidal selain kelompok-kelompok kadrun ini. Setan satu comberan ini. Mau Rizik, mau Bahar sama. Kidal otaknya. Itu pun kalau punya. Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Itu budak. Kalau kau komen di sini gitu. TJ semangat. Apa manfaat si Rizik di Indonesia ini apa? Mulai kapan? Mulai kapan mereka berani mengaku-ngaku habaib? Mulai kapan? Ini enggak benar. Mulai kapan? Si Rizik dan kroco-kroconya berani-berani mengaku dalam tubuhnya ada darah Rasulullah. Mulai kapan? Mulai kapan? Ayo, barusan gaya siapa? Mulai kapan? Ayo, gaya siapa? Mulai kapan? Gaya siapa? Gaya jangkrik lah. Mulai kapan? Kalian udah paham kan? Jadi kalau ada berita kayak kemarin di acara TV, ada Habib, oknum Habib yang minta lubang pantat bininya nggak dikasih terus ribut KDRT, jangan heran. Karena baca kitabnya kebalik. Yang seharusnya lubang depan, dia pakai lubang belakang. Berhubung istrinya orang lokal, jadi dia nggak baca kitab kebalik. Dia tahu, saya nggak mau ngasih lubang belakang. Yakni fi dhammih minal mu'minina yakhruj. Yakni bukan yang depan yang harus saya
coblos, tapi yang belakang yang harus saya seruput. Gitu maknanya. Karena kebalik. Jadi kalau ada Habib kebalik-balik, jangan heran baca kitabnya kebalik. Ya, kalau dulu namanya kampret. Kampret itu tidur aja kebalik. Jadi jangan heran kenapa mereka disebut kampret. Karena kebalik. Semua kebalik, tidur kebalik, ajaran agama kebalik-balik sama mereka, baca kitab kebalik, lubang bini ketukar. Itu tanah dekat sama WC. Yang dipakai bercocok tanam bukan WC. WC itu lubang exit, lubang keluar. Kalau nggak bisa ngehafal, tulis di situ exit. Ya. Tulis pakai spidol kah, pakai apalah, pakai emas kah, tulis di situ. Buat tato kek, tanda panah, exit. Ya, di depan tulis come in. Come inside me, baby. Come inside me, please. Oh my gosh. Oh my gosh. Da. Oh my gosh. Come inside me, please. Come inside me. Come inside me. Come inside me, please. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Da. Tulis ya gitu. Ingat nih. Untuk oknum Habib yang viral masalah itu. Selangkangan aja viral kalian. Sekali viral lah yang baik-baik. Itu aja viralnya. Ted mesum lah. Bang Bol lah. Bukan maksum, mesum otak kalian. Bagi budak kalian kan maksum. Padahal mesum. Come inside me please. Periksa ya ikhwan, periksa dulu. Bisa diperiksa ya ikhwan. Itu lubang belakang apa lubang depan. Makanya baca kitabnya jangan kebalik. Fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Bagi budak udah bener itu, bener sekali kalian itu iri sama Habibana. Karena kalian nggak bisa. Coba TIJ baca kitab, bisa nggak? Gua bukan ulama, nggak menobatkan diri sebagai cucu Nabi walaupun iya. Ngomong ulama depan publik kowar-kowar, minta bayaran lagi, minta sumbangan lagi. Baca kitab aja kagak becus. Belum lagi waktu Tuku Mudakari baca hadis palsu mereka ketawakan. Coba suruh simak hadis yang dibawakan sama si Bahar, berapa banyak hadis palsu. TJ kan preman, TJ bukan preman petani. Gua bukan bajak makam, bukan bajak nasab, gua bajak sawah. Bajak laut, bajak makam, bajak bajak nasab itu nggak baik. Tapi kalau bajak sawah baik, bukan rampok. Sawah ya dibajak. Bukan WC dibajak. TIJ dicari Abu Janda. Tidak berani Abu Janda mencari TIJ karena TIJ lebih sangar dari dia. Alah otak budak. TIJ ini Abu Janda versi Aceh. Gua lebih sangar dari dia, lebih sadis. Berani manggil Rizik, si Rizik tolol goblok. Berani nggak dia? Kagak berani. Rizik tolol goblok. Berani nggak dia? Kagak berani. Kagak berani dia. Datuknya si Abu Janda aja kagak berani seperti gua. Ini mbahnya Abu Janda nih, biar kalian tahu. Mbahnya Abu Janda nih. Namanya Abu Gosok. Mulai besok panggil TJ Abu Gosok. Biar aku gosok mereka, biar kinclong semuanya. Tapi nggak mampu lagi dengan Abu Gosok, harus dipahat. Ketenteng. Gitu cara bersihin kotoran-kotoran yang sudah menempel bertahun-tahun itu. Ya, nih Abu Gosoknya. Udah dipahat baru digosok. Berasap kan? Berasap. Kerja kalian apa?
Melintir-melintir kepala otong. Mana main? Melintir kepala TIJ lah. Kerja melintir-melintir kepala otong, malas kerja. Nunggu sumbangan dari orang. Yang namanya otong kecil ya melintir-melintir lah. Besar mana mungkin melintir-melintir di remas-remas lah. Geram gua malam ini. Kerja kalian apa? Melintir biji peler. Melintir pala TIJ lah. Baru main. Kerja melintir-melintir pala biji otong. Masih ada nggak ya? TIJ bilang tadi gua nggak ada lagi peler. Masih ada nggak ya? Kok kecil ya? Kok makin menciut ya? Kok nggak ada ya? Nggak ada ya? Kok tinggal tuh ya? Di atas lagi. Ini peler apa itil ini? Coba lihat Bahar, coba buka celana Bahar. Dia punya peler apa itil? Gua balas nih, walaupun Pak Jokowi nggak dendam, gua balas aja lah. Dulu dia suruh buka celana Jokowi, ada darah men nggak? Sekarang coba buka celana Bahar. Itu biji peler apa biji itil? Gua lihat bibirnya merah, ini dipakai apa? Pakai pensil alis. Biasanya itu di dalam di dalam perangkatnya bukan peler itu, itil tuh. Coba ini budak-budak Bahar nih, budak VVIP, coba buka celana Bahar. Peler apa itil? Itil komodo nggak ada itil bang, karena sifatnya bertelur. Dia bukan mamalia. Dia mama muda. Kalau ada mama muda, semua jadi. Geram gua malam ini. Ya udahlah teman-teman, saya izin pamit dulu ya. Mau stabilkan biji peler dulu. Gua masih ada biji peler. Kecil cuman, karena memang nggak kendor ya. Gua mau paskan posisi dulu. Ini nggak pas nih posisi kejepit. Simetris. Kenapa TJ ngomong seperti ini? Gua ini bukan di tempat maulid. Gua ini digorong-gorong. Gua ngomong ini wajar. Tapi kalau ngaku ulama, ngaku waliullah, ngaku cucu nabi, di acara maulid lagi teriak-teriak lonte. Lebih bagus mana? Mulut gua sama mulut si bajingan itu. Lebih bagus mana? Acara maulid, acara sakral, ada anak kecil, ada majelis, ada jamaah, teriak-teriak lonte. Kalau gua nih di bawah gorong-gorong, cuman bawa terpal hitam kemana-mana, gua live, wajar. Kalau sekeparat itu di tempat maulid, banyak ulama di situ, ulama kadrun, teriak-teriak lonte. Apa nggak bajingan itu? Terima kasih ya ikhwan. Saya izin untuk merapikan biji peler dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.